Sekarang batch 1 dari kelas jam 4 manajemen akan mempresentasikan materi tentang motivasi dalam manajemen. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Siva Sevilla Kavelariana dengan NPM 101210007. Saya Alfia Hapso dengan nomor NPM 101210006. Saya Yansya Agustin dengan NPM 101211043. Berikut materi yang akan kami presentasikan. Selamat menyaksikan. Untuk subbahasan yang akan kami bahas yaitu ada beberapa poin, diantaranya definisi motivasi dan motivasi dalam manajemen, teori motivasi, jenis-jenis motivasi, contoh motivasi positif dan negatif, pembedaan motivasi, alat-alat motivasi, prinsip-prinsip dalam motivasi, tujuan motivasi, serta pentingnya motivasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum kita mengetahui apa itu motivasi dalam manajemen, sebaiknya kita mengetahui juga definisi dari motivasi tersebut. Motivasi berasal dari kata mover yang artinya dorongan atau menggerakkan. Motivasi juga dapat diartikan sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Motivasi dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam motivasi juga terdapat teori-teori yang banyak membahas mengenai masalah motivasi. Akan tetapi di sini saya hanya akan membahas 4 pendapat yang dianggap paling menonjol. Yang pertama yaitu teori AHA Maslow. Ia menyatakan ada sesuatu hierarki kebutuhan, setiap orang memberi prioritas kepada sesuatu kebutuhan sampai kepada sesuatu itu dapat dipenuhi. Jika sesuatu kebutuhan sudah terpenuhi, maka yang kedua akan memegang peranan, demikian seterusnya menurut urutannya. Hierarki kebutuhan manusia menurut AHA Maslow diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi. Maslow juga berpendapat bahwa tingkah laku atau tindakan masing-masing individu pada suatu saat tertentu biasanya ditentukan oleh kebutuhannya yang paling mendesak. Oleh karena itu, setiap manajer yang ingin memotivasi bawahannya perlu memahami hierarki daripada kebutuhan-kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu teori Douglas McGregor. Ia menyatakan bahwa ada 2 pendekatan atau filsafat manajemen yang mungkin diterapkan dalam perusahaan. Masing-masing pendekatan ini mendasarkan diri pada serangkaian asumsi mengenai sifat manusia yang dinamai dengan teori X dan teori Y. Yang ketiga yaitu teori Frederick Heisenberg. Teori ini merupakan teori yang berhubungan langsung dengan kepuasan kerja, di mana berdasarkan hasil penelitian yang Heisenberg dan beberapa temannya lakukan, dikembangkan gagasan bahwa ada 2 rangkaian kondisi yang mempengaruhi seseorang dalam pekerjaannya. Kondisi pertama disebut dengan faktor motivator, yang dimana mampu memuaskan dan mendorong orang untuk bekerja. Untuk kondisi yang kedua diberi nama dengan faktor Heigen, di mana faktor ini dapat menimbulkan rasa tidak puas kepada pegawai atau disebut dengan demotivasi. Tapi bila faktor Heigen ini diperbaiki, maka tidak ada pengaruhnya terhadap sikap kerja yang positif. Tetapi kalau dibiarkan tidak sehat, maka pegawai hanya akan merasa kecewa atau tidak puas saja. Untuk yang terakhir yaitu teori David McClelland. Menurut David, orang yang mempunyai kebutuhan untuk keberhasilan, yakni mempunyai keinginan kuat mendapat sesuatu, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mereka menentukan tujuan tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, tetapi tujuan itu cukup merupakan tantangan untuk dapat dikerjakan dengan lebih baik. Yang kedua, mereka menentukan tujuan seperti itu karena secara pribadi dapat mengetahui bahwa hasilnya dapat dikuasai bila mereka kerjakan sendiri. Yang ketiga,
Mereka senang kepada pekerjaannya itu dan merasa sangat berkepentingan dengan keberhasilannya sendiri. Dan yang terakhir, mereka lebih suka bekerja di dalam pekerjaan yang memberikan gambaran bagaimana keadaan pekerjaannya. Motivasi dalam manajemen juga memiliki jenis-jenis motivasi, di antaranya motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif biasanya ditandai dengan manajer memotivasi bawahan dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Untuk motivasi negatif yaitu kebalikan dari motivasi positif, yang biasanya ditandai dengan manajer memotivasi karyawan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik. Perkenalkan, nama saya Yansi Agustin dari kelas C4 Manajemen dengan nomor NPM 101211043. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi positif dan motivasi negatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang motivasi positif. Bentuk-bentuk motivasi positif antara lain sebagai berikut. 1. Penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan. 2. Informasi. 3. Pemberian perhatian yang tulus kepada karyawan sebagai seorang individu. 4. Persaingan. 5. Partisipasi. 7. Kebanggaan. 8. Uang. Yang kedua, saya akan menjelaskan motivasi negatif. Pemberian motivasi ini memberikan dampak negatif bagi pelaku berupa ketakutan atau kecemasan. Menurut Ranu Pandojo dan Husman 1990, pemberian motivasi negatif ini bisa berupa ancaman dan hukuman, seperti pemberian teguran dan pemotongan gaji. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motivasi dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Saya akan menjelaskan nomor 1, motivasi intrinsik. Motivasi yang bersifat manakala pekerjaannya itu sendiri yang membuat seseorang termotivasi. Contohnya, karyawan yang bekerja dengan penuh semangat karena kemauan pribadinya untuk beribadah, memberikan kontribusi untuk perubahan atau untuk pengembangan kapasitas dirinya. Yang kedua, motivasi yang manakala elemen-elemen di luar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang membuat seorang termotivasi. Contohnya, karyawan menjadi lebih semangat bekerja karena distimulasi untuk mendapatkan bonus dari perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat-alat motivasi. 1. Material insentif. Contohnya kendaraan, rumah, dan lain-lain. 2. Non-material insentif. Contohnya piagam, medali, bintang jasa, dan lain-lain. 3. Kombinasi material dan non-material insentif. Contohnya kebutuhan ekonomis dan kebanggaan rohani dan lain-lain. Prinsip-prinsip dalam motivasi. Yang pertama, prinsip partisipasi, yaitu dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. Yang kedua, prinsip komunikasi. Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tujuan. Yang ketiga, ada prinsip mengakui andil bawahan. Pemimpin mengakui bahwa pegawai mempunyai andil dalam usaha pencapaian tujuan. Yang keempat, ada prinsip pendelegasian wewenang, yaitu pemimpin yang memberikan otoritas kepada pegawai untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan. Dan yang terakhir, ada prinsip memberi perhatian. Pemimpin yang memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai. Lalu ada tujuan motivasi, diantaranya 1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 3. Mempertahankan kestabilan karyawan. 4. Meningkatkan kedisiplinan. 5. Mengefektivitas pengadaan karyawan. 6. Menciptakan hubungan dan suasana kerja yang baik. 7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi. 8. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 9. Mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan.
Apa sih pentingnya motivasi dalam meningkatkan kinerja karyawan? Yaitu, kinerja karyawan akan mudah mencapai tingkat yang diharapkan apabila didukung oleh motivasi yang tinggi. Motivasi untuk melaksanakan pekerjaan yang baik akan muncul apabila pekerjaan yang dikerjakannya mempunyai nilai-nilai bagi karyawan yang bersangkutan. Motivasi yang baik akan menunjang keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jadi, peranan motivasi sangat penting karena berkaitan dengan keberlangsungan kinerja karyawan. Sekian materi yang kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.